Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang rancangan sistem yang akan dibangun dengan nama SIPRALAP, yaitu Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan, yang beranggotakan saya Fitri Haryani sebagai Project Manager, Nur Hidayati Ningrum sebagai Project Analis, Septiana Wulandari Putri sebagai Programmer. Latar belakang praktek kerja lapangan bertujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di perkuliahan pada dunia kerja, sehingga dapat mengasah mental dan memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa. Proses pengolahan PKL masih dilakukan secara manual, sehingga terdapat beberapa kendala, yaitu menghambat kinerja admin jurusan untuk merekap data mahasiswa yang akan melakukan PKL. Proses pendaftaran kurang optimal jika dengan cara manual. Selain itu, penentuan dosen pembimbing dan monitoring yang masih belum maksimal. Semua kendala di atas mengakibatkan admin memerlukan waktu yang lama dalam pencarian data mahasiswa yang melakukan kerja praktek pada tahun sebelumnya. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada jurusan sistem informasi, maka diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat menangani masalah tersebut. Maka dari itu, perlu dibangun sistem informasi praktek kerja lapangan. Dengan mengembangkan sistem informasi proses bisnis dengan mudah tanpa harus menggunakan cara manual, seperti registrasi untuk mengikuti praktek kerja lapangan dan memudahkan admin jurusan mengakses data mahasiswa tanpa harus memerlukan waktu yang lama. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu initiating proses meliputi melakukan meeting online via Microsoft Teams dan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan bisnis yang diperlukan untuk membangun sistem program kerja lapangan dari jurusan. Lalu melakukan analisis kebutuhan, kemudian membuat dokumen perencanaan proyek, yaitu meliputi proyek charter, proses bisnis, pemodelan, dan dokumen lain yang mendukung. Planning proses meliputi A. Membuat project management plan sesuai analisa kebutuhan. Selanjutnya, menentukan scope planning, scope definition, dan pembuatan WBS timeline. Kemudian, membuat rencana berdasarkan 9 knowledge area. Executing process meliputi 2 poin. Yang pertama, membuat project team dan berkoordinasi agar informasi dapat terdistribusi dengan baik. Yang kedua, mengembangkan dan mengelola proses pembuatan software. Selanjutnya, monitoring dan controlling proses meliputi yang pertama, memonitor project work, project schedule, cost control, quality control, dan resiko. Yang kedua, melakukan verifikasi di setiap proses grup. Yang ketiga, membuat progress report dari setiap project team dan proses integrasinya. Yang keempat, membuat dokumentasian. Yang kelima, closing proses meliputi menutup project dengan mendeliver produk. Selanjutnya, flowchart sistem yang sedang berjalan. Di sini terdapat sistem seminar dan nilai PKL. Pertama, mahasiswa melakukan seminar PKL, kemudian pembimbing dosen mengisi penilaian seminar PKL, lalu menyerahkan nilai ke admin jurusan dan dalam bentuk arsip nilai seminar PKL. Selanjutnya, admin jurusan menerima nilai PKL dan menginputkan nilai PKL. Selanjutnya, sistem akan memproses nilai, merekap nilai, dan membuat arsip nilai PKL. Project Objective.
Sistem Sipralab ini dibuat untuk pendaftaran PKL dan nilai akhir PKL. Diharapkan sistem Sipralab ini dapat membantu memudahkan mahasiswa untuk mendaftar PKL, agar tidak perlu datang ke perusahaan secara langsung sehingga dapat mempermudah para mahasiswa dalam memperoleh informasi praktek kerja lapangan secara efektif dari segi waktu dan biaya. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan pada saat mengolah nilai akhir PKL. Project Coverage. Pada sistem ini terdapat menu-menu yang akan dikembangkan. Yang pertama ada menu pendaftaran. Pada menu pendaftaran, setiap mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL diharuskan untuk menginputkan data dan tempat PKL yang akan dituju. Setelah mendaftar, mahasiswa dapat mengunduh surat permohonan PKL yang telah divalidasi oleh admin jurusan. Yang kedua, menu bimbingan. Pada menu bimbingan dibuat untuk bimbingan setiap minggunya. Mahasiswa mengunggah laporan bimbingan yang nantinya bisa dilihat dan direvisi oleh dosen pembimbingnya. Yang ketiga ada menu monitoring. Pada menu monitoring digunakan dosen pembimbing dan dosen lapangan untuk memonitoring praktek kerja lapangan setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa diberi penilaian sesuai kriteria yang ada. Pada menu ini juga mahasiswa bisa melihat penilaian yang diberikan oleh dosen yang melakukan monitoring dan dosen lapangannya. Yang keempat ada menu laporan. Menu ini meliputi tambah laporan, penilaian laporan dan revisi laporan. Mahasiswa mengupload laporan pada menu ini, lalu laporan ini dapat dinilai dan direvisi oleh dosen pembimbingnya. Yang kelima ada menu seminar PKL. Pada menu ini meliputi menu penilaian seminar PKL yang nantinya akan diinputkan oleh dosen pembimbingnya. Lalu yang terakhir ada menu penilaian PKL. Menu ini adalah menu akhir yang meliputi nilai akhir PKL setiap mahasiswa. Nilai akhir ini dapat dari nilai laporan PKL, seminar PKL, dan nilai monitoring dari dosen dan pembimbing lapangan. Mahasiswa bisa melihat nilai PKL pada menu ini. Selanjutnya, diagram konteks atau DFD level 0. Sistem PKL memiliki 4 user. Yang pertama ada mahasiswa, dosen pembimbing, admin jurusan, dan pembimbing lapangan. Mahasiswa dapat melakukan login mahasiswa dengan menginputkan data mahasiswa, tempat PKL, dan laporan PKL. Kemudian, sistem akan menampilkan info login mahasiswa dan surat permohonan. Selanjutnya, dosen pembimbing dapat melakukan login dosen dan menginput laporan kegiatan PKL dan penilaian. Sebaliknya, sistem akan menampilkan info login dosen dan menyimpan rekap nilai mahasiswa. Selanjutnya, admin jurusan akan menginputkan login admin, data nilai PKL mahasiswa, dan validasi surat permohonan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan info login admin jurusan. Kemudian, pembimbing lapangan akan melakukan login pembimbing lapangan dan menginputkan nilai PKL mahasiswa. Kemudian, sistem akan menampilkan info login pembimbing lapangan. Selanjutnya, ada DFD level 1. Proses yang pertama yaitu proses login. Semua user akan melakukan login dan semua data-data yang telah diinputkan akan dimasukkan ke dalam tabel login. Kemudian, yang kedua yaitu ada proses pendaftaran. Di sini, mahasiswa akan melakukan proses pendaftaran dengan menginputkan data-data mahasiswa. Selanjutnya, data tersebut akan divalidasi dan dimasukkan ke dalam tabel pendaftaran. Kemudian, proses yang ketiga yaitu ada proses bimbingan. Proses bimbingan ini dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa, dan data-datanya seperti data-data konsultasi dan laporan akan dimasukkan ke dalam tabel bimbingan. Kemudian proses yang keempat yaitu sistem proses monitoring. Di sini terdapat beberapa user seperti mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan. Data-data monitoring, kemudian validasi nilai akan dimasukkan ke dalam tabel nilai monitoring. Selanjutnya proses yang kelima yaitu proses laporan. Di sini laporan PKL
beserta nilai laporan PKL akan diinputkan ke dalam tabel nilai laporan. Selanjutnya, seminar. Menu seminar ini akan diinputkan nilai seminar dan datanya akan dimasukkan ke dalam tabel nilai seminar. Selanjutnya, proses penilaian. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan kepada mahasiswa. Dan nilai-nilai yang diinputkan seperti nilai laporan, nilai seminar, dan monitoring akan dihitung menjadi total nilai PKL. Kemudian akan disimpan ke dalam tabel nilai PKL. Selanjutnya, proses logout, di mana semua user akan melakukan logout dari sistem yang ada. Selanjutnya, DFD level 2 login. Proses pertama yaitu masukkan username dan password, di mana semua user akan menginputkan username dan password dari masing-masing user. Kemudian, yang kedua, proses verifikasi user, di mana sistem akan melakukan verifikasi dari apa yang diinputkan oleh user dan merujuk pada tabel login. Selanjutnya, yang proses ketiga yaitu menu halaman awal user, di mana sistem akan menampilkan menu halaman awal dari setiap masing-masing user sesuai dengan peran masing-masing. DFD level 2 pendaftaran ada 2 aktor, yaitu ada mahasiswa dan admin jurusan. Kemudian ada 3 proses, yaitu ada kelola pendaftaran, kelola validasi, dan cetak hasil validasi. Lalu, mahasiswa masuk ke menu halaman pada proses kelola pendaftaran, kemudian dari sistem menampilkan info halaman. Selanjutnya, admin jurusan masuk ke menu halaman pendaftaran pada kelola pendaftaran, kemudian dari sistem menampilkan info halaman. Lalu, mahasiswa masuk ke menu data mahasiswa dan tempat PKL ke proses kelola validasi. Selanjutnya, sistem menampilkan info pendaftaran kepada admin jurusan. Selanjutnya, mahasiswa masuk ke menu surat permohonan PKL di proses cetak hasil validasi, kemudian admin jurusan masuk ke menu validasi surat permohonan, lalu dari sistem menampilkan cetak surat kepada mahasiswa. Lalu dari proses kelola validasi dan cetak hasil validasi disimpan di tabel pendaftaran. DFD level 2 bimbingan terdapat 2 aktor, yaitu ada mahasiswa dan dosen pembimbing. Kemudian ada 2 proses, yaitu ada kelola bimbingan dan kelola laporan. Yang pertama, mahasiswa masuk ke menu halaman bimbingan di proses kelola bimbingan, kemudian dari sistem menampilkan info menu halaman bimbingan kepada mahasiswa, dan dosen pembimbing masuk ke menu halaman bimbingan, kemudian sistem menampilkan info menu halaman bimbingan, lalu disimpan di tabel bimbingan. Mahasiswa masuk ke menu data laporan di proses kelola laporan, kemudian sistem menampilkan info laporan. Selanjutnya, dosen bimbingan masuk ke menu data laporan, lalu sistem menampilkan info laporan, lalu disimpan di tabel pendaftaran. DFD level 2 monitoring ada 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan. Terdapat 3 proses, yaitu ada sistem monitoring, kelola monitoring, dan kelola info. Mahasiswa masuk ke menu halaman monitoring
pada sistem monitoring. Selanjutnya, sistem menampilkan info halaman monitoring. Lalu dosen pembimbing masuk ke menu halaman monitoring. Lalu sistem menampilkan info halaman monitoring. Selanjutnya, pembimbing lapangan masuk ke menu halaman monitoring. Kemudian sistem menampilkan info halaman monitoring. Selanjutnya, mahasiswa masuk ke menu data monitoring. Lalu, dosen pembimbing masuk ke menu perkembangan kegiatan PKL. Kemudian masuk ke menu nilai monitoring. Lalu pembimbing lapangan masuk ke menu perkembangan kegiatan PKL. Lalu pembimbing lapangan masuk ke menu nilai monitoring pada proses kelola monitoring. Selanjutnya, data tersebut disimpan di tabel nilai monitoring. Lalu, di proses kelola info, sistem menampilkan info monitoring kepada mahasiswa. DFD level 2 laporan. Ada 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan. Selanjutnya ada menu laporan, tambah laporan, edit laporan, simpan laporan, lihat laporan. Yang pertama, mahasiswa masuk ke menu halaman laporan. Kemudian, sistem menampilkan info halaman laporan. Lalu, dosen pembimbing masuk ke menu halaman laporan. Lalu, sistem menampilkan halaman laporan. Pembimbing laporan masuk ke menu halaman laporan. Lalu, sistem menampilkan info halaman laporan. Selanjutnya, mahasiswa menambahkan data laporan pada proses tambah laporan. Lalu, data laporan disimpan di tabel laporan PKL. Mahasiswa mengedit data laporan di proses edit laporan. Lalu, data tersebut disimpan di tabel laporan PKL. Lalu, mahasiswa menyimpan data laporan PKL di simpan laporan. Selanjutnya, data tersebut disimpan di tabel laporan PKL. Selanjutnya, sistem menampilkan revisi laporan kepada mahasiswa di proses lihat laporan. Selanjutnya, pembimbing lapangan masuk ke menu lihat data laporan. Lalu, pembimbing lapangan merevisi laporan mahasiswa. Lalu, mahasiswa bisa melihat revisi laporan di menu lihat laporan. Kemudian, dosen pembimbing masuk ke menu nilai laporan PKL. Lalu, pembimbing lapangan masuk ke menu nilai laporan PKL. Lalu, dosen pembimbing melihat nilai laporan PKL. Kemudian, sistem pada proses nilai laporan PKL menampilkan data nilai laporan PKL kepada dosen pembimbing. Lalu, mahasiswa masuk ke menu lihat nilai laporan PKL. Di proses nilai laporan PKL, kemudian sistem menampilkan info laporan PKL kepada mahasiswa.
Selanjutnya, data disimpan di tabel nilai laporan. SD level 2 seminar. Ada dua aktor, yaitu ada mahasiswa dan dosen pembimbing. Terdapat 4 proses, yaitu ada menu seminar, pendaftaran seminar, jadwal seminar, dan nilai seminar PKL. Pertama, mahasiswa masuk ke menu halaman seminar, lalu sistem menampilkan info menu halaman seminar. Kemudian dosen pembimbing masuk ke menu halaman seminar. Lalu sistem menampilkan info menu halaman seminar. Lalu mahasiswa masuk ke menu data seminar proposal di proses pendaftaran seminar. Kemudian sistem menampilkan info seminar proposal. Lalu data tersebut disimpan di tabel seminar. Selanjutnya, mahasiswa masuk ke menu data jadwal seminar PKL di proses jadwal seminar. Lalu sistem menampilkan info jadwal seminar PKL. Selanjutnya, dosen pembimbing masuk ke menu data jadwal seminar PKL, kemudian sistem menampilkan info jadwal seminar PKL. Selanjutnya, dosen pembimbing masuk ke menu data nilai seminar PKL di nilai seminar PKL. Lalu sistem menampilkan info nilai seminar PKL kepada mahasiswa. Selanjutnya, data tersebut disimpan di tabel nilai seminar. DFD level 2 penilaian terdapat 3 aktor, yaitu ada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan admin jurusan. Dosen pembimbing masuk ke menu halaman penilaian. Di menu penilaian, kemudian sistem menampilkan info menu halaman penilaian. Lalu pembimbing lapangan masuk ke menu halaman penilaian. Lalu sistem menampilkan info halaman penilaian. Selanjutnya, admin jurusan masuk ke menu halaman utama penilaian. Lalu sistem menampilkan info halaman penilaian. Selanjutnya admin jurusan masuk ke menu data mahasiswa. Lalu sistem menampilkan info data mahasiswa. Data tersebut disimpan di tabel data mahasiswa. Selanjutnya, di proses nilai monitoring ada dosen pembimbing masuk ke menu data nilai monitoring. Lalu sistem menampilkan info data nilai monitoring. Lalu pembimbing lapangan masuk ke menu data nilai monitoring. Kemudian sistem menampilkan data nilai monitoring. Selanjutnya, data tersebut disimpan di nilai monitoring. Lalu di proses kelola data nilai laporan, ada dosen pembimbing masuk ke menu data nilai laporan. Kemudian sistem menampilkan info data nilai laporan. Selanjutnya, dosen pembimbing lapangan masuk ke menu data nilai laporan. Lalu sistem menampilkan info data nilai laporan. Selanjutnya, data tersebut disimpan di nilai laporan, tabel nilai laporan. Selanjutnya, di proses kelola data nilai seminar, ada dosen pembimbing masuk ke menu data nilai seminar. Kemudian sistem menampilkan info data seminar. Lalu data tersebut disimpan di tabel nilai seminar.
Selanjutnya, di nilai PKL, yaitu dosen pembimbing masuk ke data nilai PKL, kemudian sistem menampilkan info nilai PKL. Lalu, proses nilai PKL mengambil data dari tabel nilai monitoring, tabel nilai laporan, tabel nilai seminar, kemudian disimpan di tabel nilai PKL. Selanjutnya ada DFD level 2 logout. Ada 4 aktor, yaitu ada dosen pembimbing, admin jurusan, pembimbing lapangan, dan mahasiswa. Yang pertama, dosen pembimbing masuk ke menu logout, kemudian admin jurusan masuk ke menu logout, pembimbing lapangan masuk ke menu logout, lalu mahasiswa masuk ke menu logout. Lalu dari sistem verifikasi logout menampilkan info logout kepada dosen pembimbing, admin jurusan, pembimbing lapangan, dan mahasiswa. Lalu pada proses menampilkan laman login, sistem menampilkan info logout kepada mahasiswa, pembimbing lapangan, admin jurusan, dan dosen pembimbing. Pada DFD level 3 login ini masih sama, terdapat 4 aktor, yaitu dosen pembimbing, admin jurusan, mahasiswa, dan pembimbing lapangan. Di sini terdapat 2 proses, yaitu yang pertama proses input username dan yang kedua proses input password. Masing-masing aktor di sini menginputkan username dan passwordnya. Kemudian ada DFD level 3 pendaftaran. Di sini aktor yang berperan hanya 2, yaitu mahasiswa dan admin jurusan. Kemudian terdapat 4 proses yaitu proses tambah, edit, cari, dan delete. Masing-masing proses ini berhubungan dengan tabel pendaftaran mahasiswanya. DFD level 3 nilai monitoring. Di sini aktor yang terhubung ada 2, yaitu dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Kemudian terdapat 4 proses. Yang pertama tambah nilai seminar. Di sini dosen pembimbing dan pembimbing lapangan bisa menambahkan nilai seminar mahasiswa. Kemudian proses yang kedua ada hapus nilai. Di sini dosen pembimbing juga bisa menghapus nilai yang telah ditambahkan sebelumnya. Yang ketiga ada proses edit nilai. Dosen pembimbing ataupun pembimbing lapangan bisa mengedit nilai. Dan yang terakhir ada proses lihat nilai. Dosen pembimbing dan pembimbing lapangan bisa melihat nilai mahasiswa. Keempat proses ini terhubung dengan tabel nilai monitoring. Pada DFD level 3 nilai seminar terdapat aktor yaitu dosen pembimbing. Di sini terdapat 4 proses. Yang pertama ada proses tambah nilai seminar. Yang kedua ada proses hapus nilai seminar. Yang ketiga ada proses edit nilai seminar. Dan yang keempat ada proses lihat nilai seminar. Dosen pembimbing bisa menambahkan nilai seminar, lalu bisa menghapus nilai seminar, kemudian bisa mengedit nilai seminar, dan bisa melihat nilai seminar. Keempat proses ini terhubung dengan tabel nilai seminar. Selanjutnya ada DFD level 3 dari nilai laporan. Di sini aktor yang terhubung yaitu dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Pada DFD level 3 ini terdapat 4 proses, yaitu yang pertama tambah nilai laporan, hapus nilai laporan, edit nilai laporan, dan lihat nilai laporan. Di sini setiap aktor bisa melihat dan menambahkan lalu menghapus kemudian mengedit laporan yang telah diunggah oleh mahasiswa. DFD level 3 laporan ini berhubungan
atau terhubung dengan tabel nilai laporan. DFD level 3 penilaian PKL. Di sini dosen yang terhubung yaitu dosen pembimbing. Dan terdapat 4 proses. Yang pertama ada proses tambah nilai PKL. Di sini dosen pembimbing bisa menambahkan nilai seminar lalu terhubung dengan tabel nilai seminar. Kemudian proses yang kedua ada hapus nilai PKL. Di sini dosen pembimbing bisa menghapus nilai PKL. Yang ketiga ada proses edit nilai PKL. Dosen pembimbing juga bisa mengedit nilai PKL yang telah ditambahkan. Lalu terakhir ada proses lihat nilai PKL. Dosen pembimbing bisa melihat info nilai PKL. Di sini lihat nilai PKL terhubung dengan tabel nilai laporan. Lalu edit nilai PKL terhubung dengan tabel nilai PKL. Kemudian hapus nilai PKL terhubung dengan tabel nilai monitoring.